Good morning guys. Hari ini saya berada di Nagambi Rush Road on the way mau pergi tengok tinggalan sejarah, yaitu salah satu tempat perlombongan emas. Tapi dia punya jalan boleh tahan boleh tahan bergegar gitu. So ada lebih kurang 14 km lagi lah, lebih kurang 13 menit dari tempat saya rekam video nih. Dia punya perjalanan daripada Melbourne lebih kurang 1 jam 40 menit lah. 1 jam 40 menit untuk sampai di sini. Tapi lebih kurang 20 km sebelum sampai itu tempat, dia punya jalan tuh jalan gravel lah. Jadi perlu kereta yang suspension dia shock. Macam yang saya pakai sekarang ni Nissan X-Trail T30. Keluaran awal tahun 2000. Dia punya suspension memang sandi sikit lah, keras. Lepas tu banyak bergoyang-goyang, sakit buntut juga lah. Tapi okey lah, mengingatkan saya pada jalan raya di Sabah sana yang tunggang langgang. Hoi, di depan saya kamu orang tengok racing dia guys, racing dia. Kereta kecil sih ya, tapi dia racing di tengah-tengah sini nih, tengah-tengah gravel, boleh tahan. Bahapok. Kereta kecil apa tuh tadi? Hyundai kah? Hyundai 30i kalau tidak silap lah. 12 menit lagi. Pudding machine. Inilah dia, tengok. Ini akan panggil pudding machine. Ada 5 menit lagi sampai di dia punya tempat mining tu. Tapi saya berhenti sekejap sebab nampak ni lah pudding machine ni, sambil makan breakfast. Nanti jumpa di sana. Wih. Akhirnya sampai juga di tempat yang dituju, yaitu Balaclava Mine ataupun perlombongan Balaclava. Green Camping Ground 1 km pun ada juga. Kita mendaki tangga-tangga syurga lagi. Wah. Dekat saya berada dari dia punya parking tuh. Naik lebih kurang 5 menit pergi atas, terus sampai tinggalan perlombongan. Ini dia punya information Balaclava Mine. Ada tangga pergi bawah. Lepas tu ada anu sana macam gua. Kita turun. Mana dia punya keluar ni? Menyisip lagi di pagar sini lah. Kita turun, pergi bawah sebab ada tangga. Kita tengok apa ada di bawah sana.
Wah, betul-betul matahari di sebelah sana lah. Sekarang jam berapa? 11.44. Betul lah, matahari mau naik pergi di atas kepala sudah. Kita turun dulu. Amin, haleluya. Harap-harap tidak apa-apa, tidak jumpa dragon lah di bawah. Cuaca hari ini berapa? 20 lebih sih kan, tapi panas juga. Sebab dia punya angin kan. Hembusan anginnya bukan yang sejuk, bawa haba. Jadi menyebabkan sekejap panas. Padahal baru starter lama. Adakah ini tanda-tandanya sudah tua? Di sana ada lubang juga, tapi sudah letak palang besi mungkin untuk mengelakkan manusia pergi naik ataupun pergi masuk di dalam. So, atas sana pun boleh juga boleh tengok. Jauh-jauh di pendalaman sini pun itu vandalisme boleh sampai juga. Orang tengok sana tuh. Ada kena spray lagi. Ngomong nama bini saya lagi EZZ. Apalah, ini mesti kerja bini saya nih. Sebelum dia balik pergi Sabah. Tidak, bah. Ini pun kena potong, bah. Tengok. Kena potong, bah. Kena potong untuk buat jalan pergi sini. Oleh karena sudah kena potong, try lah. Kita try lah pergi. Yang bikin takutnya sebenarnya bukan orang, bah, tapi ular. Tengok. Ini pun kena pasang besi. Wow. Terpegang saya batu besar, tengok. Wow. Saya dibawa sini. Di bawah batu besar nih. Bawah sana pun kena pasangannya juga grill besi untuk menghilangkan manusia masuk. Sini ada apa? Wah. Tengok. Pun kena potong juga, bah. Kena potong, bah. Oleh manusia. Tengok. Tapi banyak lalat. Lepas tu orang ada kasih ini untuk sanggak dia supaya mengelakkan daripada rentuh. Kira sih mau masuk tapi banyak lalat lah, takut sih. Nampak banyak lalat di dalam sini nih. Tapi boleh rasa macam ada angin lah menghembus dari dalam keluar, tersejuk. Wah. Tapi di sebelah sana lagi. Tapi yang bikin spoilnya kan nih manusia-manusia yang tidak otak, bah. Tengok rombong semua orang punya sana botol air, tin beer, botol beer. Saya rasa manusia yang pergi menconteng-conteng di sini lah kali ini. Wow. Sini sudah nak letak papan peringatan. Dibilang tunnel close, do not enter, unstable cliff, unstable tunnel and mine shaft. Tapi ada juga yang pergi naik sini apa?
dari sana tadi, dari atas turun. Di bawah sana pun kena potong juga dia punya grill untuk masuk di sebelah sini, tapi ada lubang juga. Wih, tinggal batu yang anak potong. Batu putih. Wih, tidak keras juga pula nih. Kalau kena kasih ampas terus bawa balak 2. Wih, wih, wih. Cuaca dia ini buatkan saya punya kamera panas lah, padahal baru 20 lebih derajat sana tadi kan dibawa. Pas ini dia ada letak papanan juga sana, peringatannya bilang caution low clearance. Ini kali saya pakai kaset nih, New Balance yang bergigi-gigi. Tapi kadang-kadang licin juga pakai ini biarpun dia ada gigi. Sebab dia punya jalan nih babatu. Support pakai kayu. Lubang di sini. Ada yang pergi camping di dalam sini. Tengok. Ada kayu. Bekas dibakar-bakar. Pas tu tengok ini semua kena buka. Seek out. Seek on. Pada di dalam. Banyak lalat lah. Mungkin sebab tempat ini lembab kali pak. Tidak panas. Sebab di luar panas. Jadi kalau masuk sini boleh dengar tuh lalat punya sound. Wih. Bayangkan satu orang di sini di dalam gua buatan manusia. Tinggalan perlombongan. Tengok. Tuna sapot pakai kayu-kayu. Wah. Wih. Di dalam sudah sini tahu. Kalau jatuh nih siap. Jom kita turun. Ini punya tempat kecil sih ini. Tapi yang uniknya tuh perlu mendaki dan menuruni untuk sampai di sini. Oke lah. Syok juga. Ada saya nampak saya punya sana tadi. Cemetery, kuburan. Nanti kita try singgah sana lah kalau boleh masuk.
Sebab saya sangat suka lah dengan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah nih. Sebab memang dari kecil lagi saya memang suka tengok benda-benda sejarah. Sebab kadang-kadang membuatkan saya terfikir macam mana orang dulu-dulu hidup Lepas tu dalam otak saya pun berfikir lagi macam mana orang boleh survive time dulu-dulu. Halasu. Menampak ke sana ada cahaya. Boleh tembus pergi di sebelah sana bukit tu. Kena kasih tembus ini kena buat lubang untuk menembus ini bukit. Patutlah. Saya rasa macam ada angin dari luar, dari dalam. Patut tahu ada pula lubang di sana. Panjangat. Sambung cerita tadi. Memang saya dari kecil suka tengok-tengok benda-benda sejarah. Time yang Astro baru kena buat, baru dilancarkan di kampung kami, cuma ada satu family saja yang ada Astro. Saya punya uncle lah, nama dia saya panggil dia Uncle Iwing saja. Jadi boleh dikatakan hampir tiap 2 minggu saya datang pergi rumah dia untuk tunggu dia orang pasang itu Discovery Channel. Jadi di sana lah saya akan duduk beberapa jam untuk tengok itu Discovery Channel. Tahu lah kan kalau Discovery Channel ni dia punya cerita kalau bukan pasal civilization, pasal evolution, apa segala. Jadi itu yang membuatkan saya sangat tertarik dengan benda-benda sejarah lah. Itulah sampai sekarang. Kalau saya mansau kan, saya lagi prefer jalan yang mansau pergi tempat yang ada peninggalan sejarah begitulah. Jadi akan membuatkan saya punya perjalanan itu tidak sia-sia. Sebab saya boleh singgah dan menikmati sejarah yang ditinggalkan di tempat tersebut lah. Kabar terak. Wow. Wow. Punya syok tengok. Don't try at home guys. Okay. Yang itu lagi kalau tengok daripada mata kasar, dia ada lubang tapi dari atas sana pun ada lubang bawah begini. Mungkin runtuh kali ke apa. Sebab boleh nampak cahaya lagi dari dalam tuh, dari atas. Jadi itulah. Saya kira mau masuk tapi boleh kayaknya. Kita try lah. Tapi enggak cross di belakang siangkol. Kita coba masuk lah. Sebenarnya tempat ini tidak sampai 10 menit toh kalau mau spend masa di sini. Kalau just untuk tengok dia punya tinggalan sejarah nih. Tapi kalau mau masuk di dalam lagi itu yang buatkan dia lambat toh. Amin. So we start from here. Amin, haleluya. Gelap loh. Gelap guys. Takut sih ada apa-apa. Tidak tahu apa ada di dalam, mungkin ada manusia yang bertapuk. Sampai tengok di sini ini banyak botol-botol bir, tin bir, nah buang masanya di bawah.
Jadi ya itu sih lah daripada Balaclava. Kita try singgah di cemetery dia lah. Harap-harap boleh masuk. So, saya suka juga tengok kubur-kubur lama nih. Lagi-lagi kalau yang berkaitan dengan tinggalan perlombongan. Oke guys, kita naik lagi. Kita jumpa di destinasi selanjutnya. Peace. Saya parking di tepi jalan sana. Lepas tu naik lebih kurang 5 menit lah untuk sampai dia punya ini. Dari sana turun pergi bawah. Sebenarnya dia lebih kurang, kalau dari parking dan turun sampai pergi bawah 15 menit lah. 15 menit. Sini sangat syok kalau untuk healing. Sebab tinggal di punya kawasan. Di atas sini dia rata juga. So boleh spend time, relax sebelum memulakan perjalanan kembali pergi Melbourne lah. So tengok dia punya curaman tu macam mana. Hihi. Cantikan. Bikin gayat juga. Siapa yang tidak biasa dengan ketinggian itu akan nampak rasa gayat lah. Tapi kalau macam yang sudah biasa naik tempat tinggi itu tidak gayat. Cuma jangan pergi terlampau di tepi sana lah. Sebab dia bilang unstable cliff. Mana tahu mempijak tempat yang memang mau runtuh sudah. Hui. Inilah lubang yang tadi yang saya cakap tuh, nampak dari bawah. Tengok, pun kena tutup pakaian sudah. Dawai. Lepas tu ni lagi, kalau ni runtuh, siap. Kamu nampak apa yang saya nampak?
Wih. Oke, marilah kita pulang lah kan. Kita pergi cari. Jadi kita sambung lagi lah. Kita punya perjalanan pergi apa itu? Melawat perkuburan. Dia dekat cari dari sini, lebih kurang 10 menit kali lah daripada Balaklava nih. So, jumpa di sana. Oke. Matahari pun betul-betul di atas kepala sudah. Alas mana di mah. Hop. Tempat yang saya pergi tadi di sebelah sana, tapi sini saya bawa kamu jalan-jalan sekejap, kasih tengok suasana dia punya jalan. Yang ini pula dia ada tuh tiang nih, ada tulis di sana walking track. So yang suka hiking pun boleh datang. Ada beberapa kereta tadi saya nampak yang memang off road punya lalu di sini. Pas itu ada yang main bicycle, mountain bike, juga itu motocross lah. Tapi kalau yang di kawasan atas ini dia ada kasih tengok ini juga lah, ada signboard yang menyatakan bilang di atas sana tidak boleh bawa motorbike. Tapi yang di dalam sana mungkin lah. Saya nampak tadi yang bawa motorbike semua pergi arah sebelah sana. Mungkin adalah main ataupun motorbike trail. Lasut pada jam berapa? 19 menit patutlah. Oke. Kita jalan lagi. Menikmati jalan gravel yang bikin sakit buntut. See you. Sampai sudah di cemetery. Nama cemetery ini adalah Wurru Cemetery. Jadi depan sini dia ada information. Dia bilang tempat ini dulu ditemukan pada tahun ataupun dibuka pada tahun 1853 sebab karena jumpa emas lah. So during that time the population around this area is about 10,000 people, 10,000 orang datang pergi sini untuk coba nasib menjadi pelombong emas lah. Tapi banyak yang tidak tahan sebab masalah utama adalah susah mendapatkan air dan juga cuaca ada yang sedikit ekstrim panas lah. Jadi banyak yang berpindah ataupun keluar daripada kawasan sinilah selepas itu. Jadi inilah dia punya kuburan Wurru Cemetery. So sini pun dia ada information juga. Dia bilang approximately 400 grave recorded, 400 kubur yang pernah dicatatkan di sini dan tidak semuanya ada tanda ataupun nama lah. So di sini juga dibilang just inside the gate to the right was the Chinese section, the 1863. Okay. Established 1860, 1860. Jadi masuk di sini. Ini masuk to the right dalam inilah Chinese Cemetery Wurru. Dia orang ada kasih juga tak nama sini letak ini penanda Chinese. Inilah dia Wurru. Kecil siapa? Leroy. Jadi yang ni ada tanda. Ada tanda sebelah sana pun ada tanda, tapi tidak nama. Dan yang uniknya kan tengok depan tadi dia bilang on the right section ada Chinese, lepas tu yang ni pula dia ada sebelah sini Methodist, sebelah sini Church. Yang tadi dari gate masuk tu kan on the left dia ada juga untuk
Section Anglican ya. Ini semua. Oh, ada tanda sini 147, 134, 128. Ini dia punya nomor tuh. Apakah? Ini Jones. In this area lie the remain of Olive Amelia Allen 1881 to 1815, George Albert 1876 to 1939. Wow. Bersih lah nih kubur. Bukan sebab apa. Cuaca di sini sangat panas Pak, jadi sangat sukar untuk itu rumput untuk tumbuh lagi pun. Tempat ini tidak menerima hujan yang banyak. 1876. Itulah kenapa dia kering. John Welk. 8th day of May 1879. Umur 76. 56. Apalah sini. Kita bingung sudah. Ini dia son Chilbert John Charen 1895. Ini Morgan. Oh, ini baru lagi tahun 2000. Wah, ini cantik ini punya batu. Mau panas ini lihat kamera. Born Malta 1832, mother of 8 children, Charles George Olivia Anne Theodore Emily Ada Alfred Olivia, died on 9 November 900. She was 68. Wow. Ini semua pun mau baca Bang. Melau. Ini ada speaker lagi. Tuh. Mungkin yang ini lah. Tapi orang tertinggal. Sebab ini di sini dia bilang Henry James. Tahun dia meninggal 2005 1909. Oh, lama sudah ini. Saya rasa ini jatuh oleh ini. Orang punya jatuh. Kalau sebelah kawasan sana ada tempat camping, dia lebih kurang 1 kilometer lagi tadi tuh. Jalan yang sama. Ini 1875. Ini 1872. Okay. In memorial of pioneer of this district buried within this ground, Wilhelm Gottlieb, apa macam spelling namanya ini, Gottlieb Lochmann. Oke, pioneer ataupun peneroka pertama kali. Ini tengok batu lama. Ya, itu sih lah. Selepas itu yang sebelah sana tuh yang tidak mark, sudah tidak tanda. Hal yang macam begini nih, ya itu sih lah tanda detail berdasarkan ada nomor-nomor itulah. Inilah yang paling rare kenampakan nih. Nih tandanya, tanda kayu. Tengok, tidak nama. Yang ini Presbyterian.
Ya, banyak yang tidak tanda lah. Ini dia punya lah info pasal kuburan nih yang kena kubur di sini. Dia punya surname, given name, umur, lahir, dan meninggal gila. Ya. Kalau ini semua nama-nama orang putih. Kalau yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nama Cina. Rata-rata yang nama-nama Cina ini meninggal sebelum 70-an. Paling muda 35 tahun. Ya, selebihnya nama-nama orang putih. Dan yang ini pula kalau di Sabah dulu banyak yang pakai begini nih, batu-batu begini. Sebelum penggunaan kayu salib ataupun bata simin lah. Semua ya itulah. Gitulah penampakan di dalam kubur sini nih. Elizabeth. Ini pula native of Cornwall, England. Kamu orang bayangkan sih bah, tahun 1862 dari England semua datang dari China. Itu musim mana ada kapal terbang. Mana ada kapal terbang pergi sini kan. Jadi semuanya menggunakan kapal layar, kapal laut. Ya, that's it. Yang ini Anglican punya area. Penganut-penganut Anglican semua kubur di sini. Sebelah sana tuh Methodist, Catholic. Yang di sini Chinese. Oke lah. Itu sih lah daripada Guru Cemetery dan juga Balaclava mining gitu tadi. Pandai lupa katanya. Sampai kita jumpa lagi di next video. Thank you guys for watching. Saya harap kamu orang semua terhibur lah dengan video hari ini. Sampai kita jumpa lagi di next video. Bye and God bless you. Peace.